العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tiada hentinya melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Tuhan yang tiada hentinya pula terus menerus mencurahkan berbagai macam karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Di antara nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan sampai dengan saat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan lahir batin kepada kita. Kita masih dimampukan untuk berusaha meningkatkan keimanan dan takwa kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan umur kepada kita sekalian. Sehingga tak terasa oleh kita sekarang sudah berada di awal tahun 2025. Hari ini Jumat yang pertama di tahun 2025. Satu minggu yang lalu kita masih berada di tahun 2024. Apa pelajaran yang harus kita petik, yang harus kita ambil bila terjadi pergantian tahun seperti ini? Paling tidak memberikan pelajaran, memberikan peringatan kepada kita bahwa umur kita ini semakin bertambah secara lahiriahnya, sekaligus semakin berkurang secara hakikatnya. 2024 ditambah 2025 itu kelihatannya bertambah. Bertambah Pak umur kita, kelihatannya. Tapi yang sebenarnya bukan semakin bertambah, semakin berkurang. Atau dalam bahasa yang lain, umur kita semakin bertambah, tapi jatah hidup kita semakin berkurang. Ibarat seseorang menempuh suatu perjalanan yang panjang, tempat berangkat kita semakin jauh kita tinggalkan, sementara negeri yang kita tuju semakin dekat. Apa yang dimaksud? Kehidupan dunia ini semakin akan kita tinggalkan, dan kita semakin dekat ke alam barzah, alam kubur Bapak-Bapak sekalian. Itu pelajaran yang bisa kita petik bila terjadi pergantian tahun seperti itu. Barangkali di antara kita, jamaah sekalian ini, mungkin kita punya keluarga lebih muda umurnya daripada kita. Mungkin kita punya sahabat lebih muda umurnya daripada kita. Mungkin tetangga kiri kanan kita lebih muda jauh umurnya daripada kita. Kenapa mereka sudah dipanggil duluan? Sudah diwafatkan oleh Allah. Sementara kita ini masih dikasih kesempatan seperti yang kita rasakan ini. Ini hendaknya kita manai. Boleh jadi orang-orang yang umurnya lebih muda tapi sudah dipanggil oleh Allah, mungkin itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Karena Allah itu maha bijaksana. Allah tahu ini orang kalau umurnya dikasih umur panjang, jangan-jangan nanti masa tuanya bukan tambah taat kepada Allah, tapi tambah bermaksiat kepada Allah.
Daripada begitu diwafatkan aja, dimatikan aja oleh Allah. Kasihan. Bisa jadi wong Allah itu punya kehendak. Kenapa kita yang umurnya lebih tua dari adik-adik kita, tetangga kita kok masih dikasih jatah hidup oleh Allah, belum diwafatkan oleh Allah? Boleh jadi juga itu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Allah bisa saja punya keinginan, ini orang kalau tidak ditambah umurnya cepat dimatikan, kasihan ini. Belum pantas ini mati, sangunya belum mumpuni. Ya, maka diberi panjang umur, Pak. Harus kita maknai seperti itu ya. Ya. Makanya kalau terjadi pergantian tahun itu, orang Islam itu yang benar merenung, mengadakan perenungan diri, melakukan muhasabah, introspeksi diri. Setiap pergantian tahun itu mestinya kita begitu. Bukan kita malah tahun barunya orang-orang Nasrani malah kita yang meramaikan. Bikin trompet orang Islam, yang jual trompet orang Islam, yang niup trompet orang Islam. Bikin mercon orang Islam, yang jual mercon orang Islam, yang bakar mercon juga orang Islam. Bikin kembang api orang Islam, yang jual kembang api orang Islam, yang bakar kembang api. Apa maknanya semua ini yang tidak ada tuntunannya di hadapan Allah Subhanahu. Dan itu banyak generasi kita tidak kalah juga generasi tua ikut-ikutan. Bagaimana Islam memandang seperti ini? Umurnya bertambah kok hura-hura. Mestinya kalau umur kita bertambah itu mengangkat tambah mau mati kita, mestinya yang itu. Apa yang kita lakukan? Introspeksi. Ya, syukur-syukur kalau umur kita ini sampai sekarang ini kita banyak taatnya kepada Allah. Ya, syukur. Yang kita khawatirkan jangan-jangan bertahun-tahun yang lalu kita semakin ibadahnya semakin gak karu-karuan, dosanya bertambah terus, maksiatnya berjalan terus, amalnya kurang. Ini sudah terjadi pergantian tahun belum juga berubah. Nah, maka kita harus introspeksi diri. Kapan saatnya diri ini akan berubah? Karena kita ini akan beruntung atau kita akan rugi itu tergantung diri kita sendiri. Orang lain nggak ada yang tahu. Yang tahu akan segala kelebihan dan kekurangan dirinya masing-masing, ya diri kita sendiri. Mestinya kita jangan-jangan besok pagi saya sudah dipanggil oleh Allah. Kira-kira siap nggak? Jangan-jangan minggu ini kita sudah dipanggil oleh Allah. Kira-kira sudah siap nggak ya? Bagaimana sangunya? Bagaimana dosa-dosanya? Kira kita sudah bertaubat kepada Allah? Itu bisa jadi. Oleh karena itu bila terjadi pergantian tahun ini, kita mestinya harus kita maknai, harus kita pelajari. Oh, barangkali saya belum diwafatkan oleh Allah. Padahal ada yang lebih muda sudah dipanggil duluan. Mungkin Allah memberikan peluang kepada kita Bapak sekalian. Barangkali kita ini masih banyak salahnya, masih banyak dosanya, masih banyak utangnya, masih banyak masalah dengan orang lain. Kita diberi peluang oleh Allah untuk berbenah diri. Kalau banyak dosa kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kalau banyak dosa kepada sesama manusia, kita selesaikan dengan saling bermaaf-maafan, sambung silaturahmi. Ini makna yang bisa kita jadikan pelajaran bila terjadi pergantian tahun. Kadang-kadang orang berpikir, itu kan lebih muda, si Fulan itu loh. Itu kan masih kacek berapa umurnya kita, kok mati duluan? Sering terjadi Pak gitu ya. Saya sudah umurnya gini kok nggak mati-mati. Ada orang berbulan-bulan, bertahun-tahun sakit, nggak mati-mati. Ada juga orang sehat saja kadang nggak gini, ya mati. Bahkan ada orang sedang ruku, sujud mati. Dan mati itu pasti Bapak-Bapak sekalian. Kita takut mati tetap mati, berani mati juga tetap mati, takut dari kematian, lari bersembunyi di tempat yang barangkali tidak ada orang bisa masuk, juga malaikat maut akan mendatangi kita. Ya. Kaya mati, melarat mati, pinter mati, bodoh mati, punya jabatan mati, rakyat biasa juga mati. Semua orang pasti akan mati. Ya, dan tidak perlu kita takut kepada yang namanya mati. Karena meskipun kita takut, ya tetap mati juga Bapak sekalian. Nggak perlu takut. Ngapain takut pada mati? Yang perlu kita takutkan jamaah sekalian, jangan sampai kita berani mati, sangunya, bekalnya nggak mumpuni. Lah itu yang jadi masalah. Berani mati, bekalnya, sangunya nggak mumpuni. Nggak usah ke akhirat Pak, kita mau ke Jakarta saja dari Surabaya. Ya, sangunya nggak mumpuni ya, sampai di Jakarta bisa jadi apa kita ya. Itu apalagi kita mau berangkat ke negara. Sekali berangkat nggak ada yang pulang lagi ke dunia. Ya, ini yang harus kita takuti. Jangan-jangan besok pagi, minggu ini, bulan ini kita dimatikan oleh kira-kira sangunya bagaimana. Ini
Terus yang kedua, jangan-jangan besok pagi, minggu ini, bulan ini, tahun ini kita dipanggil oleh Allah. Kira-kira dosa-dosa kita kepada Allah, dosa-dosa kita, kesalahan kita kepada semua manusia, mampu nggak kita selesaikan? Nah, ini yang harus kita takuti. Nggak usah takut kepada matinya, karena meskipun takut tetap mati. Yang kita takuti, jangan sampai kita mati, sangunya belum mumpuni. Jangan sampai kita mati, dosanya masih sempat belum bertaubat. Karena ini yang menjadi masalah nanti di alam akhirat. Jangan sampai kita mati, utangnya belum terlunasi. Ini hal-hal yang perlu diingatkan oleh Rasulullah. Saking pentingnya utang itu bapak-bapak sekalian, Rasulullah kalau ada jenazah, minta disolati jenazahnya, Rasulullah senantiasa bertanya, si fulan ini, si jenazah ini ada utangnya apa tidak ada utangnya nih? Ternyata kalau ada mengatakan, ada utangnya Rasul, kata Rasul, siapa yang tanggung jawab akan melunasi? Tanpa ada orang yang tanggung jawab terhadap orang yang punya utang, Rasul gak mau nyolatin jasanya. Ini artinya apa? Saking pentingnya kalau orang mati membawa utang, gak bisa masuk surga jamaah sekalian. Ya ini yang harus kita introspeksi. Makanya ayatnya tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing orang beriman di antara kita ini selalu memikirkan tentang kehidupan masa depannya. Masa depan yang dimaksud apa itu? Kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kalau di dunia ini insya Allah Pak, dengan apa yang kita rasakan seumur kita ini, insya Allah pasti kita makan. Pasti, yang namanya orang masih hidup itu pasti dijamin oleh Allah rezekinya. Apapun statusnya, nggak pernah kita tidak makan satu hari kecuali puasa. Sudah dijamin oleh Allah. Untuk urusan dunia, tapi urusan akhirat ini nanti siapa yang menjamin kalau bukan kita sendiri yang berbenah diri sekarang sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pergantian tahun ini perlu kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata Rasul, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Manusia yang paling beruntung, kata Rasul, manusia yang paling berbahagia, manusia yang paling akan selamat baik di dunia sampai nanti di akhirat. Siapa dia? Mantola umruhu wa hasuna umulu. Orang yang diberi umur panjang oleh Allah, tetapi dengan umurnya yang panjang digunakan untuk berbuat baik. Berbuat baik untuk dirinya sendiri, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada bangsa negaranya, berbuat baik kepada alam sekitarnya. Itu manusia yang paling beruntung dan paling berbahagia, kata Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti itu. Yang kita khawatirkan dan kita takuti, kata Rasul dalam sabda selanjutnya, wa syarrun nas, manusia yang paling celaka, manusia yang paling akan menderita nanti, terutama di akhirat. Siapa dia? Mantola umruhu wa su'a amalu. Orang yang diberi umur panjang oleh Allah, tapi umurnya yang panjang digunakan untuk senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah gak pernah dikerjakan dengan baik. Contohnya sholat 5 waktu, saya pokoknya sholat. Mau sholatnya mau khusyuk, mau tidak khusyuk, mau benar, masalah wes gak ngurus, pokoknya sholat. Ya jangan begini. Ya, jangan-jangan kita mati itu sholat itu luar biasa Pak. Kalau sholat kita sudah beres nanti seluruh amal-amal ibadah, walaupun serba kekurangan, sempurna gara-gara sholatnya baik. Jangan-jangan kita mati, sholatnya dalam keadaan masih banyak bolong-bolongnya karena kesibukan. Kita kadang-kadang melihat orang kalau manusia rapat, repot, rapat, sholat ditunda-tunda, kadang-kadang nggak dikerjakan. Di perjalanan tidak ada kesulitan, sudah masuk waktunya duhur asar, terus berjalan saja nih. Padahal meninggalkan satu kali saja sholat 5 waktu itu dosanya bukan main, apalagi kalau berkali-kali. Ini yang kita takutkan, jangan-jangan kita keadaannya seperti ini, tiba-tiba dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, masih petunjuk Rasulullah di dalam pergantian tahun. Di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa robihun," kata Rasul. Siapa orang hidupnya hari ini, hidupnya minggu ini, hidupnya bulan ini, bahkan hidupnya tahun ini lebih baik daripada hari-hari yang sudah ia lalui, bahwa robihun, orang yang seperti itu, kata Rasulullah, itu pertanda orang yang beruntung, orang yang mujur, orang yang berbahagia, orang yang akan selamat. Ya, hidupnya hari ini selalu lebih baik daripada hari-hari yang sudah dilalui. Selanjutnya kata Rasulullah, man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasirun. Siapa orang hidupnya hari ini, hidupnya minggu ini, bulan ini dan tahun ini tidak ada perubahan. Cari wong Jawa pancet ae.
Tambah baik ya enggak, tambah turun juga enggak. Pancet. Tidak ada perubahan. Bagaimana orang yang seperti ini? Kata Rasul, bahwa khosirun, itu adalah pertanda orang yang rugi. Rugi di dunia, lebih rugi nanti di akhirat. Dan yang paling kita takuti ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yaumuhu syarra min amsihi fa huwa halikun. Siapa orang, kata Rasul, hidupnya hari ini, hidupnya minggu ini, hidupnya bulan ini dan tahun ini lebih jelek daripada hari-hari yang sudah ia lalui. Ibadahnya tambah enggak karu-karuan, amal ibadahnya tambah enggak karu-karuan, akhlaknya tambah karuan, hubungan baiknya dengan sesama orang lain tambah gak karuan, utangnya tambah menumpuk, dosanya tambah banyak, nggak pernah bertaubat kepada Allah, tiba-tiba mati. Ya Allah, ini orang yang paling celaka, kata Rasulullah SAW. Karena itu mari kita jadikan pergantian tahun ini dari tahun 2024 ke 2025, mari kita bertekad, berazam, berniat dalam hati kita sambil memohon petunjuk Allah. Mudah-mudahan 1 tahun ke depan ini hidup kita lebih baik daripada hari-hari yang sudah kita lalui dalam segala hal. Imannya tambah meningkat, kualitas ibadahnya tambah meningkat, hubungan baiknya, akhlaknya terhadap orang lain semakin meningkat, utangnya semakin, umurnya semakin takut dia berutang. Kemudian kalau punya masalah dengan orang lain semakin bisa terselesaikan. Kalau orang seperti ini tiba-tiba datang ketentuan Allah, sang malaikat datang mencabut nyawa kita, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Karena kita sudah berupaya, hidup kita hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sudah kita lalui. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, terutama di dalam mengalami pergantian tahun ini, ya, sehingga kita ke depan ini tambah dekat kita ke alam kubur, tambah segalanya kita persiapkan. Ingat, jangan mati kalau sangunya belum mumpuni. Jangan berani mati kalau utangnya belum terlunasi. Jangan berani mati kalau dosa-dosanya belum terampuni. Jangan berani mati kalau masih punya salah dengan sesama manusia tidak diselesaikan dengan cara bersilaturahmi. Karena ini semua akan membuat kita menjadi menderita dan menjadi merana nanti di alam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua, melindungi kita semua selama 1 tahun ke depan, agar kita berniat bersama-sama, agar kita hidup kita semakin ke depan semakin baik. Dan mudah-mudahan semuanya nanti kita dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak memiliki dosa dan salah, sudah kita bertobat semuanya, tiba-tiba panggilan Allah datang menghampiri kita. Insya Allah kalau bisa seperti itu kita akan termasuk orang-orang yang beruntung, berbahagia, baik ketika hidup di dunia ini, terlebih-lebih nanti pada saat kita menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah ini yang kami sampaikan, yang kami ambil dari maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat 59 Al-Hasyr ayat 18. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari di dalam pergantian tahun sebagaimana yang kita rasakan hari ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dosa-dosa kita yang lalu Allah berkenan mengampuni kita. Semoga kekurangan-kekurangan kita di masa yang lalu kita sama-sama berniat dan memohon petunjuk Allah agar 1 tahun ke depan kita ini semuanya bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Andaikan di saat itu datang panggilan Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung karena kita sudah berupaya untuk senantiasa menjadi orang yang terbaik dengan umur yang Allah berikan kepada kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله عز وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.